Definisi alkaloid pertama kali diperkenalkan oleh W. Meissner pada tahun 1818 dan dikaitkan dengan semua senyawa organik asal tumbuhan yang ditandai dengan karakter dasar adanya atom nitrogen dalam sistem cincin heterosiklik dalam struktur alkaloid. Nah, lebih lanjut lagi, alkaloid dapat didefinisikan sebagai senyawa metabolit sekunder yang mengandung atom N-heterosiklik di dalam strukturnya. Nah, alkaloid bersifat basa dan memiliki aktivitas farmakologis spesifik. Nah, adanya pasangan elektron bebas pada atom nitrogen ini menyebabkan alkaloid dapat membentuk kompleks yang tidak larut dengan logam-logam berat. Fenomena ini merupakan dasar bagi reaksi pengenalan adanya alkaloid dalam simplisia tumbuhan obat. Biosintesis alkaloid memiliki 3 bagian, yaitu yang pertama, true alkaloid. Nah, atau disebut alkaloid sesungguhnya. Biosintesisnya berasal dari asam amino, bersifat basa dan umumnya mempunyai atom nitrogen dalam lingkar heterosiklik. Yang kedua, protoalkaloid. Nah, proto ini merupakan amino yang bersifat sederhana dengan atom nitrogen yang tidak terdapat dalam lingkar heterosiklik. Contohnya, meskalin dan efedrin. Kemudian yang terakhir atau yang ketiga, pseudoalkaloid. Nah, biosintesisnya tidak berasal dari asam amino. Contohnya basa purin atau antara lain kafein. Selanjutnya kita masuk ke sifat fisikokimia dari alkaloid. Ada beberapa sifat fisikokimia dari alkaloid, yaitu yang pertama, alkaloid sebagai garam organik yang larut dalam air. Contohnya seperti asam tartrat, asetat oksalat, sitrat, palat, dan asam laktat. Yang kedua yaitu basa bebas alkaloid larut dalam pelarut organik nonpolar seperti kloroform, metilen klorida, dan ether. Sifat fisikokimia yang ketiga yaitu kelarutannya dalam air rendah, tetapi pengecualian kafein dan efedrin. Yang keempat, garam alkaloid larut dalam air atau asam encer, tetapi tidak larut atau sedikit larut dalam pelarut organik. Yang kelima, sebagian besar alkaloid diisolasi dari matriks tanaman dalam bentuk senyawa kristal, amor, tidak berbau, dan tidak mudah menguap. Yang keenam, sebagian besar alkaloid tidak berwarna, kecuali berberin dan kolkisin yang berwarna kuning-orange, betain yang berwarna merah, sanguinarin yang berwarna merah bata, atau kanadin yang berwarna orange. Sifat fisikokimia yang terakhir yaitu alkaloid dengan berat molekul rendah, seperti arekolin dan alkaloid tanpa atom oksigen dalam strukturnya, misalnya saja spartein dan nikotin terdapat dalam bentuk cair. Baik, klasifikasi alkaloid bisa kita bagi menjadi dua, yaitu senyawa N-heterosiklik dan alkaloid non-heterosiklik. Yang pertama adalah senyawa N-heterosiklik. Senyawa ini mengandung atom nitrogen dalam sistem heterosiklik dan diturunkan secara biosintetik dari asam amino. 6 kelompok utama alkaloid telah dikenal sejauh ini, tergantung pada asam amino asalnya, yaitu alkaloid turunan L-ornitin, L-lisin, L-tirosin atau L-fenilanin, L-histidin, L-triptofan, L-glisin atau asam aspartat. Yang kedua adalah alkaloid non-heterosiklik. Alkaloid non-heterosiklik adalah senyawa yang berasal dari asam amino atau amino biogenik yang tidak mengandung bagian nitrogen heterosiklik. Contoh senyawa adalah peridina dan piridina dengan struktur seperti di gambar. Contohnya adalah arekolina, lobelina, dan nikotina. Yang kedua adalah triptofan, contohnya adalah atropina, hiosiamina, hiosina, dan lain-lain. Senyawa lainnya yaitu quinolina dengan struktur seperti di gambar, contohnya adalah kinina, quinidina, kinkonina, dan kinkonidina. Selanjutnya adalah isoquinolina, contohnya adalah hidrastina, tubokuranina, ematina, alkaloid opium. Selanjutnya ada idiol, contohnya adalah ergonovina, resperpenina, strychnina.
Yang terakhir adalah imidazol, contohnya adalah imidazol itu sendiri. Baiklah teman-teman, setelah mendengar penjelasan terkait alkaloid dan bagaimana sifat serta klasifikasinya, selanjutnya kita juga perlu tahu apa saja yang menjadi contoh dari alkaloid. Nah, yang pertama ada dari alkaloid non-heterosiklik. Dari grup alkaloid feniletilamin dengan contoh efedrin, meskalin, hordenin, dan bersumber dari ephedra sp dan digunakan sebagai obat asma. Next, dari grup alkaloid tropolon dengan contoh kolsilin, dari sumber kolsilin sp dan digunakan sebagai anti nyeri. Next, dari grup modifikasi diterpen, contohnya taksol, bersumber dari Taxus sp dan digunakan sebagai anti kanker. Selanjutnya kita ke alkaloid heterosiklik yang berinti satu atau mononuklear. Grup yang pertama yaitu piridin dengan contoh lodilip, sumbernya dari Lobelia sp dan digunakan sebagai obat asma. Grup yang kedua yaitu dari piperidin dengan contoh piperin dan bersumber dari piper sp dan digunakan sebagai gonore dan antioksidan. Selanjutnya pirol dengan contoh hidrin dan bersumber dari coca sp dan digunakan sebagai stimulan CNS. Next, pirolidin, contohnya nikotin, bersumber dari tobacco sp dan digunakan sebagai stimulan CNS. Dan yang terakhir ada imidazol dengan contoh polikarpin, bersumber dari pilocarpus dan digunakan sebagai kontraksi pupil. Selanjutnya, alkaloid heterosiklik berinti banyak atau polinuklear dari grup isoquinolin dengan contoh morfin dan papaverin dan bersumber dari opium dan digunakan sebagai analgetik narkotika. Selanjutnya, quinolin dengan contoh quinidin yang bersumber dari quina dan digunakan sebagai anti malaria. Dan yang terakhir yaitu indol dengan contoh ergotamine, reserpine, vincristin, dan strychnine yang bersumber dari ergot, rauwolfia, vinca, dan nux vomica dan biasanya digunakan sebagai oksitoksik, anti-HT, anti-kanker, serta stimulan CNS. Nah, selanjutnya kita masuk pada turunan alkaloid. Nah, turunan alkaloid ini terbagi dari beberapa macam. Yang pertama, turunan ornitin atau prolin. Yang termasuk alkaloid dari prekursor ornitin dan prolin adalah alkaloid tropan dan alkaloid pirolisidin. Kemudian yang kedua, alkaloid tropan. Alkaloid tropan ini termasuk di dalamnya yaitu alkaloid pirolisidin dan alkaloid isoquinolin. Yang ketiga, alkaloid turunan triptofan. Yang termasuk dalam alkaloid ini yaitu alkaloid indol, alkaloid beta-karbolin, alkaloid ergot, alkaloid quinolin, dan alkaloid mensamin. Kemudian yang keempat, alkaloid turunan lisin, yang termasuk di dalamnya yaitu alkaloid punica granatum L, D5, alkaloid dari genus piper, dan alkaloid lobelia. Yang kelima, alkaloid turunan asparaginat atau glutamat. Yang termasuk dalam alkaloid ini yaitu alkaloid purin dan alkaloid pirimidin. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu alkaloid turunan histidin. Alkaloid utama dari kelompok ini adalah pilokarpin yang biosintesisnya melibatkan histidin dan trenoin.